Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Malam Ngedon. Nah, untuk malam kali ini, tim Malam Ngedon kebetulan bukan bersama Afajar sama Afikri ya, kebetulan bersama kami ya. Ya. Karena kebetulan kita di tim Malam Ngedon itu ada tim A sama tim B. Nah, mungkin buat kalian yang belum kenal sama saya, nama saya Ujang Aep dan rekan saya Kim. ya. Panggil aja Kim ya guys. Oke, Akim ya. Nah, untuk kali ini guys, kita akan mencoba mengeksplor apa yang dikatakan oleh salah satu narasumber yang berada di kampung atau dusun Cibubuhan, Desa Mulyasari, tepatnya di Blok Cicadas ya. Nah, katanya di sini itu ada, kalau misalnya tepat jam 12 itu ada suara degung, sering terdengar suara degung. Dan ketika waktu itu ada cerita, ketika ada orang lewat, sering ada yang melayang. Tapi tidak terlihat apa atau jelasnya bentuknya apa, karena hanya begitu aja lewat. Kayak kain gitu, selendang. Mungkin ada hubungannya dengan penari ronggeng tersebut. Nah, kita akan mencoba mengeksplornya. Nah, kebetulan kita langsung aja ke lokasinya. Ikuti terus Malam Ngedon. Sebelum kita melakukan aktivitas atau mencoba mengeksplor ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Seperti biasanya yang dilakukan oleh Afikri sama Afajar, kita akan menggunakan jargon-jargon kita, yaitu Malam Ngedon. Kita nggak bakal ngedon. Oke? Ikuti terus Malam Ngedon. Jangan kemana-mana. Ikuti terus. Nah guys, lokasinya itu di sini guys. Nah, ini tepatnya guys dulu. Oke. Jalan kayak gini ya. Iya. Ya, Berumput-rumput. Hati-hati tuh. Guys, jalannya jauh sekali guys. Ini ya. Kebetulan kita itu nggak prepare atau kita itu nggak cek lokasi dulu, karena kebetulan saya juga masih orang sini tapi nggak dari sekitaran sini ya. Jadi waktu SD dulu pernah main ke sini, dan waktu itu juga masih ada rumah gubuk-gubuk itu. Dan ya, kata orang tua dulu itu, di sini itu yang diceritakan tadi di awal bahwa memang, nah tepatnya di sana guys, di tengah sana itu tempatnya hiburan guys, hiburan para orang-orang terdahulu ketika misalnya tiba musim panen. Nah, mereka itu menyambut dengan sukacita, selalu mengadakan kayak degung itu guys. Nah, nanti kita cerita lebih lanjutnya, kita di atas sana ya guys, tempatnya tempat para ronggeng menari, terus para nayaga mengiringi para ronggengnya. Oke guys, lanjut kita ke atas. Susah ya guys, soalnya kita nggak prepare, jadi kita benar-benar dadakan guys. Ayo guys. Apa nih? Assalamualaikum. Mohon maaf kami jika mengganggu.
Assalamualaikum. Jadi di sini itu guys, sekarang ya dipenuhi banget dengan ilalang. Nah guys, tepatnya itu di sini tempat para dahulu ketika saudagar-saudagar warga di sini mensyukuri hasil panennya atau mengungkapkan rasa kegembiraannya dengan mereka, kalau zaman sekarang menganggap hiburannya itu kayak degung gitu. Jadi makanya kata warga sini itu sampai sekarang ada aktivitas malamnya guys. Jadi sering terdengar suara degung tepatnya pas jam 12. Jadi kayak dang 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 gitu. Tapi betul atau tidaknya kita kan hanya mendengar dari ceritanya. Makanya kita di sini mencoba mengungkap faktanya. Oke guys, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di channelnya Malam Ngedon. Iya. Jadi guys gini, oh iya guys, jadi ada tambahan cerita lagi bahwa di malam pesta tersebut, di malam degung tersebut, memang ada saudagar kaya yang sudah mengincar si ronggeng tersebut. Nah, iya, jadi si ronggeng tersebut katanya memang sangat cantik sekali, banyak yang tergila-gila, banyak yang suka. Ini bukan tentang masalah pembodohan publik atau gimana ya, ini mah kita membuktikan katanya ya, mengungkap faktanya. Jadi banyak disukai para laki-laki, nah hingga akhirnya terjadilah sebuah insiden bahwa si ronggeng tersebut meninggal. Dan meninggalnya itu dengan sangat tragis hingga penasaran, dan akhirnya dia itu kayak gentayangan. Nah, jadi nanti kita akan coba explore tempat di mana kejadian menurut narasumber dia meninggal oleh sekelompok pemuda atau suruhan si saudagar itu. Oke guys, jangan kemana-mana, tetap di Malam Ngedon. Kita jalan ke sana, kita langsung ke lokasinya. Nah ini untuk tempatnya yang tadi kita ceritain itu tempat orang melakukan aktivitas hiburan. Kayak apa namanya, kayak degung tadi. Makanya sampai sekarang itu katanya selalu terdengar di jam 12. Tapi kita akan tunggu sampai jam 12, nanti kita balik lagi ke sini. Kita langsung explore ke lokasi bahwa kejadian si ronggeng tersebut meninggal. Oke guys. Sebentar guys, karena mungkin perjalanannya juga masih jauh, kita rehat sebentar ya, sambil melihat-lihat sekitar karena memang masih jauh. Terus juga perjalanannya juga agak sangat rumit ya, karena kita nggak prepare tempat. Cuma saya ada gambaran-gambaran bahwa lokasinya itu sebelah sini, karena saya pernah main waktu kecil. Kebetulan ini dekat sekolah SD saya waktu kecil. Nah, sebenarnya banyak hal-hal mistis di sini. Namun kita akan lebih mengungkapnya itu cerita tentang yang beredar di masyarakat tentang suara degung pada jam 12 malam. Sebentar guys. Ngos-ngosan guys. Iya, capek banget guys. Jalannya agak susah. Kita sambil lihat kiri kanan.
Coba cari ini Laik Malam Ngedon. Nah guys, jadi kebetulan ini kita bercerita dulu bahwa dulu salah satu saudagar terkaya di sini. Nah dia itu sangat menyukai sekali namanya si Ronggeng tersebut, karena memang bukan hanya saudagar itu aja yang menyukai si Ronggeng, tapi banyak pemuda lain juga yang masih bujangan, yang sampai yang tua itu sangat tergila-gila dan ingin memilikinya. Nah guys, jadi dia itu, si saudagar itu dengan segala cara ingin mendapatkan si penari tersebut, hingga akhirnya ada sebuah penolakan dari dari si penari Ronggeng tersebut, hingga akhirnya terjadilah insiden yang mengakibatkan Nyai Ronggeng meninggal. Nah, karena kita mau ke lokasinya, kebetulan untuk sementara ini agak berat dulu, jadi kita mencoba membuat fit diri kita dulu ya, agar tidak terlalu down. Jadi intinya buat kalian tetap saksikan Malam Ngedon. Kita nggak bakal ngedon. Hati-hati ular, hewan buas lainnya Om. Ya, insya Allah aman Om. Nah buat kalian ya, tetap ikutin terus, jangan kemana-mana, karena agar jadi cerita ini bukan hanya katanya, kita memerlukan faktanya. Kebetulan kita juga bukan untuk mengusik, menantang, cuma lebih kepada kita membuktikan benar adanya cerita tersebut Dan bersilaturahmi dengan para pendahulu kita. Kalau misalnya ada kita, berarti ada para pendahulu kita. Nah, oke guys, kebetulan kita juga udah merasa agak fit. Gimana? Yuk. Siap kuat? Kita bismillah ya guys. Ini agak terjal karena memang turunan guys. Oke, ikuti guys. Jangan kemana-mana, tetap saksikan terus channel Live Malam Ngedon. Ayo. Ke bawah susah kita gantinya guys. Nah guys, sebenarnya itu kita tidak terlalu jauh dari pemukiman. Cuma jadi itu ke bawah. Jadi pemukiman itu di atas. Jadi Nyari kita terhalang yang ada, lembah. Bang. Kita itu terhalang lembah guys. Nyari yang ada kita. Oke guys. Tahu. Nah kebetulan jalannya juga seperti ini. Aduh, jalannya bergimbing, Allahu Akbar. Hati-hati Kak. Jadi benar-benar ini jebakan. Jadi kita nggak tahu jalan, kita mencari. Cuma saya tahu letaknya karena memang di bawah guys. Nah, buat kalian guys, jadi kita juga sambil mantau live kita ya. Kita jangan lupa buat semangat kita, buat support kita, kalian tetap tap layarnya ya. Dan kalau misalnya memang kalian gimana ya, ada tantangan, ada challenge buat kita juga siap. Jadi kita itu memang bukan sekedar pembodohan publik. Jadi kita juga siap mendatangi suatu tempat yang menurut katanya di sana ada apa gitu. Kita bukan menantang, cuma kita lebih kepada bersilaturahmi dan menyatakan sebuah pembuktian. Oke guys, ikuti terus. Kita ke bawah guys. Ke sini guys. Nah guys, di sana terdapat bangunan tua. Nah, di sini tuh terdapat bangunan tua guys. Nah, konon juga katanya di sana itu pernah menjadi sebuah tempat pemandian para ronggeng. Nah, salah satunya ronggeng yang direbutin oleh para laki-laki di waktu itu guys. Jadi di sana itu tempat pemandian. Dia makanya termasuk dikeramatkan guys. Oke guys, nanti kita explore yang lain-lainnya.
kita ke tempat dimana kejadian si penari ronggeng meninggal. Oke guys, di sini guys. Ayo. Ini suara saya dulu gini. Assalamualaikum. Hati. Assalamualaikum. Nah, guys, sekalian kita sambil bercerita karena memang di sini juga banyak tempat-tempat yang diceritakan sangat horor guys, ya, sangat horor. Jadi kita itu berada mungkin ketika tahun 2002 di sini, di bawah sini tepatnya, nah di bawah sana. Jadi perbatasan antara jalan Jatinagara, desa Jatinagara sama desa Mulyasari, di sana telah terjadi insiden yang mana ada sebuah pembunuhan seorang laki-laki sekitaran umur 60 tahun ya. Waktu itu saya juga masih SMP kelas 2 kalau nggak salah. Malahan saya itu waktu itu dari sini jalan kaki ke sana. Jadi kalau misalnya berangkat pagi saya takut, berangkat pulangnya juga saya takut karena kalau jalan kaki ke sini dari sini ke SMP Jati itu sekitar 3 kilo 4 kiloan. Dan kejadiannya itu tepatnya di bawah sana guys. Di sana juga ada terceritakan, tapi kita bukan mengungkap yang itu dulu, kita mengungkapnya tentang seorang penari ronggeng yang konon katanya dia sering gentayangan, tidak menakuti warga, cuma sering muncul di memunculkan dirinya gitu. Wujudkan. Jadi ya pokoknya jangan kemana-mana guys, kita ke bawah dulu. Oke, ikuti. Jatuh jalannya agak beribet. Seperti yang tadi saya katakan guys, jadi kita itu nggak prepare dulu, nggak persiapan apapun dulu. Jadi kita bukan dari challenge juga, cuma lebih kepadanya kita ingin mengungkap apa yang menurut katanya menjadi sebuah faktanya. Nah di sini guys, sebentar lagi kita sampai di mana terjadinya penari ronggeng tersebut meninggal. Nanti kita ceritakan di bawah lagi. Mungkin suasananya juga akan lebih, ya gimana lah. Pokoknya ikuti aja guys. Karena semakin dekat ke sana guys, ini semakin berat guys. Bukan dibuat-buat. Kalau misalnya mau coba, ayo ikut ke sini. Kita nggak jauh. Alamatnya kita ada di Blok Cicadas, Dusun Cibubuhan, Desa Mulyasari, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Ayo guys. Bismillah guys. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tengah jalan meren dia ya. Tadi meren. Ya, Kalau ke sana muter guys. muter. Tapi kita cari aman guys. Kita ke sana muternya. Takutnya ada ular hijau gitu. Karena siapa tahu ya, kita juga harus tetap Waspada ya. hewan yang berbisa gitu loh. Nah, sana itu jurang guys. Oh, Jadi tetap ke sini. Kita juga nggak terlalu tahu. oke, kesini aja kita. Nah guys, jalannya agak terjal. Jadi buat kalian semua yang masih tetap setia di channelnya Malam Ngedon, jangan kemana-mana. Kita persiapan lagi guys.
Sudah kita jadi mencari jalan dulu karena kebetulan ke bawah banget guys. Wow. Ada jalan nggak? Coba lihat. Ini dari sini coba lihat. Jalan enggak? Oh, ada nih. Ada. Nah guys, turunan banget guys jalannya. Jadi kita harus hati-hati guys. Karena waktu itu selendangnya tidak ikut terjatuh bersama penari ronggeng dan dibawa oleh para pelaku pembunuh Nyi Ronggeng. Tetap jangan kemana-mana. Kita cari faktanya, bukan katanya. Sinyal nggak jalan. Itu nggak jalan guys. Keluar. Jadi gini guys, kalau dikatakan sinyal itu ada sinyal, tapi dia nggak jalan. Ini nanti sebagai tayangan ulang ya. Jadi nggak jalan, sinyalnya ada. Assalamualaikum. Mohon maaf pengganggu. Kita tidak ada maksud apa-apa. Kita hanya ingin bersilaturahmi kepada siapapun yang berada di sini. Kita tidak bermaksud mengganggu. Hanya kita menceritakan apa yang menjadi katanya. Kita hanya ingin menyampaikan di sini yang menjadi katanya agar bisa menjadi faktanya. Jadi kami meminta persahabatan, bukan perlawanan. Tetap guys, sinyal tetap nggak berjalan. Saya sendiri juga nggak bisa. Mungkin kita akan berdoa sejenak untuk mendoakan para leluhur kita. Karena tadi terputus guys. Alhamdulillah ada lagi katanya. Oke guys, jadi tadi kita mencoba berinteraksi dengan di sini dengan semampunya kita, bahwa di sini kita tidak niat mengganggu mereka, hanya kita lebih ke pembuktian bahwa bukan sekedar katanya, tapi kita mencari faktanya. Dan kita kesini niatnya mencari persahabatan, bukan perlawanan. Niatnya kita bersilaturahmi, bukan mencari intinya perdebatan atau permusuhan buat sama para terdahulu kita. Tadi ada kendala ketika kita pas turun ke bawah itu. Jadi semakin kita mendekati tempat itu, sinyal itu tiba-tiba hilang ya. Hilang, nggak ada. Dan ketika ada, jadi nggak bisa jalan. Mudah-mudahan kita nggak ada apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf jika kami mengganggu. Hapunten bilih abi sadayana sareng rencangan ngaganggu kasadayana para pendahulu anu aya anu ngagugu di ieu tempat. Hapunten, hapunten, hapunten. Sanes milari musuh tapi milari dulur. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Oke guys, sebelum kita ke atas, sebelum kita menunggu jam 12, kita masih mencoba sejenak membuat press diri kita
karena akan menyiapkan mental ya, mental kita. Ya. Kita akan mencoba duduk di sini. Berasa banget guys, tadi waktu di bawah. Jangan kemana-mana, tetap di Malam Ngedon. Kita nggak bakal ngedon. Oke guys. Nah guys, jadi kebetulan yang tadi kita ke bawah itu berdekatan banget yang tadi saya ceritain sebelumnya, bahwa di sana pernah ada kejadian tahun 2002, insiden pembunuhan dengan cara digorok atau ditebas lehernya dan meninggal tepat di pinggir jalan Blok Sarongge, masih Dusun Cibubuhan, Desa Mulyasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Ciamis. Tarik aura. Berat ya? Mulai. Assalamualaikum. Coba lihat. Mulaian ya. Coba yang mana? Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mencoba kembali ke atas, di mana di sana yang tadi saya ceritakan sebelumnya, bahwa di sana adalah tempat pengungkapan rasa bahagia atau rasa syukur mereka ketika berhasil panen, dan masyarakat terdahulu kita melakukan namanya hiburan dengan degung dan ronggeng. Oke guys, kita ke sana, kembali ke atas. Berhati-hati guys. Kim, hati-hati Kim. Oh. Kim, gimana Kim? Kim, Belakang. sini Kim. Ya. Kita cari tempat yang agak enakan ya. Jadi kita menjaga keselamatan kita juga dari hewan-hewan yang tidak terlihat. Maksudnya seperti ular. Oke guys, kita coba di sini. Sini aja dulu. Nah guys, tepatnya di sini, di sekeliling puncak ini ya. Tapi tidak terlalu tinggi juga kayak bukit gitu. Jadi di sini itu tempatnya para leluhur kita, para terdahulu kita di daerah sini, di kampung sini, Kampung Cibubuhan, Blok Cicadas, Desa Mulyasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Ciamis. Mereka itu mengungkapkan rasa syukur mereka dengan melakukan hiburan, yaitu dengan ronggeng dan paranayaga. Kalau zaman sekarang itu degung. Nah, nanti tepatnya jam 12 kita akan hening, kita akan sunyikan, tidak ada suara apapun. Kita akan mendengarkan suara itu ada atau tidak. Karena kalau menurut rumor yang beredar di masyarakat, memang setiap jam 12 malam itu
terdengar suara degung. Ning nang ning nung ning nang. Dan nanti kita akan ke tempat di mana sering ada benda melayang, yaitu kayak selai atau selembar kain ya, kain warna kuning yang tadi sebelumnya saya katakan. Kain itu merupakan sebuah selendang dari miliknya Nyi Ronggeng ketika dia terperosok ke dalam jurang, entah untuk ketika menyelamatkan dirinya, namun selendangnya tidak ikut ke bawah. Jadi seperti selendang tersebut mencari keberadaan Nyi Ronggeng atau ingin bertemu dengan pemiliknya. Itulah menurut rumor yang beredar di masyarakat. Oke guys, kita masih di sini, masih menunggu waktu jam 12. Nanti ketika sudah jam 12 kita akan pergi berangkat ke tempat di mana sering terlihat benda melayang. Oke guys, sebentar ada kendala dulu. Sebentar guys. Mungkin kita off dulu sebentar ya, nanti kita lanjut. Udah. Oke guys, tadi ada sedikit kendala. Jadi beberapa kali kita kehilangan sambungan, tapi sinyal itu tetap ada sinyal. Jadi masih ada terlihat maksudnya sinyal itu ada, tapi nggak bisa nggak jalan gitu. Dan kebetulan rekan saya juga merasakan ada aura yang lebih besar ya. Nah, agak beda yang tadi. Jadi dia juga udah merasa kebetulan indera perasanya lebih lebih kuat daripada saya. Jadi apa yang dirasain? Dia juga udah merasa pegel-pegel. Kita nggak settingan, ini apa yang terjadi di sini ya guys. Kita akan mencoba tetap berada di sini sampai jam 12. Kita akan hening, tidak ada suara apa-apa. Kalau tadi pas masuk ke sini, pas menceritakan ya guys, jadi nggak ada kayak nggak berat gitu. Kita juga pas mau turun nggak berat. Nah, mulai berasa berat itu kita di sana. Jadi pas di turunan, ketika kita ngasih unjuk tempat kejadian tersebut, penari ronggeng yang entah mau diapain gitu. Karena intinya ada banyak versi, katanya mau diperkosa oleh saudagar yang benar-benar menginginkan si ronggeng tersebut. Nah, terus juga ada versinya dia itu lagi pacaran sama pacarnya, terus ketahuan sama si suaminya. Nah, hingga akhirnya dia menjadi korban itu karena suaminya gitu. Jadi banyak versi. Nah, yang intinya benda yang melayang tersebut karena terpisah dari dari si selendang itu. Benda selendang itu terpisah dari si ronggeng. Kebetulan penarik atau mustikanya itu ada di selendangnya, makanya si ronggeng tersebut banyak membuat laki-laki tergila-gila pada zaman itu guys. Makanya si selendang itu kayak nyari-nyari gitu, nyari tuannya gitu. Kebetulan saya juga mulai merasa merinding guys. Mudah-mudahan apa yang menjadi katanya bisa menjadi faktanya. Karena memang sudah mulai banyak ada gangguan. Semoga saja tidak ada apa-apa, karena kita juga di sini tidak niatan ada mengganggu, hanya sebuah pembuktian saja sebagai sebagai Assalamualaikum. Apunten, bilih kagak ranggu. Kami meyakini adanya
makhluk selain kami. Jadi kami kesini bukan niat untuk mengganggu, tapi lebih kepada untuk bersilaturahmi. Jadi apa yang dikatakan oleh para terdahulu kami, bahwa di sini benar adanya, yang tadi sebelumnya saya katakan memang ada ya. Jika itu benar, mungkin lebih kepada meminta pembuktiannya ketika nanti jam 12. Bukan menantang, hanya sebagai simbol bahwa kita saling menghargai antara dunia kami dan dunia para terdahulu kami. Kebetulan ini saya juga terkena dari aura teman saya yang udah mulai merasa berat. Jadi saya juga terbawa. Jadi berat banget ketika saya mau menyampaikan sesuatu juga kayak berat. Karena apa yang saya katakan itu yang saya rasakan ya. Jadi sahabat Malam Ngedon, di sini itu adalah tempatnya para terdahulu kami yang melakukan kegiatan atau syukuran ketika mereka berhasil panen, yaitu dengan mengadakan hiburan ronggeng. Jadi betapa meriahnya di daerah sini. Jadi ini sebuah perbukitan kecil yang ada di tengah-tengah Dusun Cibubuhan, Desa Mulyasari, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Sangat terasa sekali. Saya juga udah mulai merasa bega gitu. Bega itu jadi kayak berat di dada, sesak gitu. Kebetulan teman saya juga sedang melakukan zikir, karena dia udah sangat merasakan kehadiran tersebut ya. Assalamualaikum. Dua 20 menit lagi kita akan menunggu sampai jam 12. Apa yang menjadi katanya, semoga menjadi faktanya. Apakah benar di sini sering terdengar suara degung? Karena kebetulan kalau saya sendiri memang rumah saya agak jauh dari sana, dari sini. Jadi saya ada di sebelah sana, ada sekitar 1 kilo dari sini. Belum pernah mendengarnya ya dari sewaktu saya kecil. Kebetulan waktu saya bukan mondok, tapi waktu saya ngaji juga, kalau misalnya malam itu sering menginap. Kebetulan dari sini ada masjid juga di sebelah sana. Saya sendiri belum pernah mendengar. Tapi saya di sini bukan menantang, tapi lebih kepada ingin sebuah pembuktian dengan berniat silaturahmi kepada para pendahulu kami. Assalamualaikum. 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 Semoga para pendahulu kami mendapatkan tempat terindah di sisinya. Kalau nama bukitnya saya ini kurang tapi ini masih masuk blok Cicadas ya. Kalau nama bukitnya saya kurang tahu juga. Kalau dulu itu waktu kecil memang di situ ada ada pohon nangka lumayan gede. Nah di sana itu pernah tercerita juga. Kalau misalnya kita ini ya nggak apa-apa kita buka-bukaan di sini, tapi karena saya juga udah ngomong kita bukan menantang. Ada Jurig Cangkudu. Jurig Cangkudu itu dimana dia itu
mempunyai mata di sekujur badannya, di seluruh badannya gitu. Nah terus ada juga pas di jalan sana ya, tembus dari sana tuh guys, sahabat malam ngedon atau guys ya, dari sana itu sering disebutkan kalau kata orang Sunda nyata jurig embe, jurig domba, yaitu mereka itu bergerombol. Nah benar atau tidaknya kita belum ke arah sana ya, tapi nanti suatu saat kita akan coba mencari faktanya, oke, membuktikan faktanya. Nah guys, 42 menit, masih 18 menit lagi kita akan melakukan hening. Mungkin 5 menit sebelum jam 12 kita akan hening, diam menunggu jam 12 sampai jam 12 lebih 5 lah, karena menurut narasumber, menurut masyarakat yang menceritakan di sini jam 12 malam itu terdengar suara degung atau gamelan. Kalau misalnya kita lebih ke film-filmnya itu, jadi kayak ada kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Astagfirullah, Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Kita abin teniat ngaganggu, niat nabi silaturahmi, ngingaya nu ngerasa kaganggu, abi ngantosan jam 12 hanya ingin mendengarkan apakah betul atau tidak, leres taatan api hente jam 12 kadangu suara degung atau napi suara gamelan. Hanya ingin mendengarkan, bukan saling mencelakakan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi rekan saya, teman saya nih, Hakim, merasakan dan mungkin telah melihat sesuatu. Semoga tidak terjadi sesuatu. Kalian semua mungkin yang masih setia di channelnya Malam Ngedon, jangan kemana-mana. Kami di sini akan tetap bertahan mencari sebuah pembuktian di mana katanya bukan faktanya. Nah guys, ini sekeliling bukit ya yang ada di hadapan kamera. Sebenarnya ini sangat luas sekali. So guys, jadi kita juga bisa melihat ke bawah, dari sini. Tapi nggak kayak di puncak bangku atau apa, kita bisa melihat banyak lampu. Kebetulan kita di sini itu tidak terlalu tinggi, tapi banyak warga sekitaran yang memang bermukim di bawah sana guys. Jadi kalau untuk sampai ke sini itu nggak terlalu lama juga gitu. Tapi jarang orang yang ke sini. Mungkin di gambaran kalian yang masih setia ya, sahabat Malam Ngedon, yang masih setia nonton, pasti mempunyai gambaran ke film ronggeng-ronggeng yang ada di TV-TV gitu kan. Jadi kayak menari-nari gitu, terdengar suara gamelan. Merasakan berat juga saya. Jadi pas kita mau ngungkapin sesuatu itu kayak ada yang ketahan gitu guys. Kebetulan kita tidak membawa air minum ya, air putih. Jadi semakin berasa banget seraknya. Semoga saja kita tidak terjadi apa-apa. Tim Malam Ngedon selamat sampai acara ini selesai guys. Dan sahabat Malam Ngedon, jangan kemana-mana sampai kita mendapatkan pembuktian yang namanya katanya menjadi faktanya. Tetap saksikan terus channel Malam Ngedon, kita nggak bakal ngedon.
Lagi nungguan. Jangan di kamera bro. Benet. Video apa baginya? Nanti pindah. Nanti juga kita 6 pas. menit lagi. Enggak, kita masih ada waktu 12 menit ke jam 12, berarti 6. kita 6 menit lagi. 6 menit lagi ke jam 12. Oh, berarti jam saya sama 5 menit. sama ini enggak pas. Sebentar lagi kita jam 12, 5 menit lagi. Jam 12 kita mulai hening. Kita cari di tengah-tengah tempat orang terdahulu kita, para terdahulu kita melakukan aktivitas tersebut. Kita ke sebelah sana. Kita diem di sana, kita melakukan hening, terdengar atau tidak suara degung tersebut. Oke guys, ikutin guys. Di sini guys. Jadi ini lebih apa namanya? Nah, di sini guys. Oke guys. Assalamualaikum. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke guys. Berat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Zikir, zikir, zikir. Semuanya kita berzikir sambil mendengar, menunggu jam 12. Kita jangan mempunyai pikiran kosong. Allahu Akbar. Kita jangan membiarkan pikiran kita kosong, jiwa kita kosong. Kita tetap berzikir. Oke, kita di sini ya, kita menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jam 12 lebih 5. Jadi kita ada waktu 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita diam di sini. Guys, kita tetap berzikir, semuanya yang ada di sini kita berzikir. Hatinya berzikir, pikirannya jangan dikosongin. Karena kita tahu juga guys, memang selain ada dunia kita, ada dunia lain. Di antaranya para terdahulu kita yang mungkin sudah meninggalkan dunia fana ini ya guys. Udah, Pim, jangan disorot dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita fokusnya ke suara itu ya guys, suara degung itu. Jadi kita jangan melihat kanan kiri atau ada apa-apa, karena mungkin itu akan mengakibatkan kekacauan dalam fokusnya kita untuk mendengarkan suara itu. Jadi kita diam dulu sampai jam 12 lebih 5. Jam berapa sekarang, Kim? Jam 23.58. Jam 23.58. Ya, bacanya tetap zikir, Pin. Zikir, Pin. Jangan lihat kanan kiri dulu, fokusnya ke suara dulu nanti. Guys, jadi saya juga mengajak rekan saya untuk tidak melihat apa-apa dulu, kanan kiri dulu. Jadi untuk fokus mendengar suara, ini 1 menit lagi guys, sampai jam 12 lebih 5 ya, kita akan fokus mendengarkan suara tersebut. Terus zikir.
Oke guys, kalau saya sendiri pas jam 12 ini belum mendengar suara dengung tersebut, tapi tadi rekan saya, teman saya Kim mendengarnya. Ada suara kayak ting ting ting, Berarti suara gamelan. kecil. Soalnya kepekaannya itu lebih dari yang lain. Kalau Prima itu, kalau ya Kim gitu, kalau teman saya itu. Semoga kita semua bisa mendengar ya. Jadi bukan cuma Kim, saya bisa mendengar, terus para penonton Malam Ngedon juga bisa mendengar. Jadi kita akan tetap bertahan sampai jam 12:05. Oke guys, 1 menit lagi. Saya sendiri masih belum mendengar suara tersebut guys. Jam 12:05 guys. Jadi kalau saya sendiri tidak mendengar suara tersebut. Sebenarnya kan seperti yang sebelumnya saya bilang, saya tidak saya mencari faktanya bukan katanya. Bukan tidak percaya dengan hal-hal gaib, tapi ya inilah yang terjadi. Karena kalau misalnya dibilang tidak ada hal gaib, sudah jelas dalam Al-Quran juga ada dunia manusia dan dunia gaib. Jadi untuk pembuktian ini kalau saya sendiri tidak mendengarkan apa-apa, dan kalau misalnya Kim memang mendengar. Jadi kita ada 2 versi. Nah, jadi mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat dan mendengar hal tersebut. Nah, untuk itu kita lebih kepada ke pembuktian kedua, yaitu di mana benda yang sering melayang-layang, yang konon katanya mencari tuannya atau pemiliknya, yaitu selendang berwarna kuning yang mencari sang penari ronggeng.
Jangan kemana-mana, tetap stay terus di channel Malam Ngedon. Kita nggak bakal ngedon. Oke, kita lanjut ke sana guys. Di sini tadi pembuktiannya seperti itu, tapi sebelumnya saya mau tanya-tanya rekan saya dulu. Kenapa? Sudah 1 jam. Gimana Mau tadi? lanjut? Mau lanjut? Lanjut. Ini apa namanya? Tadi yang dirasain tadi apa? Ketika yang 5 menit itu. Ada 3 ketukan, cuman kecil di telinga kiri. Kiri. Jadi suaranya ting ting ting. Dah. Cuman Nah. 3 ketukan. Entah itu dari arah mana, yang penting arah sebelah sana. Hai. Nah memang saya juga kalau misalnya bilang tepatnya para nayaga mengiringi ronggeng itu, saya tidak tahu di sebelah mana nayaganya, di sebelah mana ronggengnya, karena yang jelas di sinilah tempatnya gitu, yang lebih utamanya. Jadi percaya atau tidak, yang jelas saya tidak merasakannya, teman saya merasakannya, berarti sama persis apa yang dikatakan, tapi belum menjadi faktanya. Oke. Kita lanjut Masih menjadi misteri. Nah, kita lanjut ke apa namanya? Ke benda yang melayang. Kita langsung ke apa namanya? Arah yang dari sana itu kan dulu mah ada jalan dahulunya. Nah, dia itu dibawa ke arah mana? Nggak tahu, pokoknya dia melayang-layang mencari tuannya. Oke, kita ke sana. Yang jalan melayangnya itu. Sana. Nah guys, jadi di bawah sana itu dulunya itu memang ada terowongan. Terowongan itu dimana dari apa namanya, mata air mengalir untuk mengairi pesawahan, terus kolam warga pada zaman dahulu. Karena memang sebelum saya dewasa juga di bawah sana itu memang banyak kolam gitu. Cuma karena sekarang apa namanya, mata airnya sudah berkurang. Entah apa penyebabnya, mungkin karena apa namanya, pohon-pohon dahulu yang gede-gede itu sudah apa namanya, sudah banyak ditebang dan menjadi pemukiman warga di zaman sekarang gitu. Jadi sumber mata airnya itu berkurang hingga akhirnya tidak ada lagi pengaliran air dari terowongan sini, dari mata air sini melalui terowongan untuk mengairi kolam-kolam yang di bawah. Nah, jadi sebelum kita ke bawah saya jelasin dulu. Nah, di sana itu guys, di bawah sana tempat melayangnya benda atau selendang warna kuning di sana, yang menurut konon katanya mencari tuannya itu, yaitu si penari ronggeng guys. Nah, bukan hanya itu guys misterinya di sana, tapi sering adanya apa namanya, hantu kambing. Kalau kata orang Sunda, juri domba. Benar atau tidak, kita mencari faktanya, bukan katanya. Jadi sahabat Malam Ngedon, jangan kemana-mana, tetap di Malam Ngedon. Oke, kita ke bawah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jalannya juga sangat licin guys, karena kita nggak prepare kemana jalan. Nah, ini tapi ada. Nah, ini kita sudah agak ke apa namanya, kebun singkong. Ini nah, oke guys, kita jangan terlalu bawah, kita akan melihatnya dari sini. Jadi biar kita tidak oke guys, kita sampai di sini, bukan sampai apa namanya, kita di sini dulu. Jadi kita akan stay-nya di sini, melihat dari sini.
Karena di sana guys tepatnya. Nah itu jalannya itu dari sana terowongan guys. Nah yang tadi sebelumnya saya ceritain dari sana terowongan ke bawah sana. Nah di sana juga dia benda warna kuning itu melayang-layang atau selendangnya itu melayang. Nah gitu kanan kiri. Jadi maksudnya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Kita lihat ada atau tidaknya teman saya Kim akan mencari-cari. Coba ke sebelah sini guys. Nah, kita akan stay di sini ya, menunggu. Mungkin kita akan ada sekitar 10 menit kita hening ya. Berarti sampai jam 12. Oh, kita ada 8 menit lagi ya. Sampai jam 12.20. Iya guys, kita matikan lampu senter juga guys. Coba kita matikan, kita jenak nih senternya untuk dimatikan. Kita nggak sengaja mematikan lampu juga biar terlihat apa yang dikatakan orang-orang ya, untuk membuktikan faktanya bukan katanya. Kebetulan sih alamnya juga tidak terlalu gelap. Sekarang ada sinar rembulan yang terhalang awan, jadi kayak membias gitu. Kita masih memantau melihat ke atas guys. Kalau misalnya ada, kita juga langsung nyalain lampu ya. Oke guys, 5 menit lagi.
kita terganggu sama nyamuk guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebenarnya kita harap-harap cemas ya, antara benar atau tidaknya ini. Kita berharap memang ada yang apa dikatakan para pendahulu kita atau dari narasumber kita bahwa ada selendang melayang. Jadi berharap ada yang melayang gitu. Tapi sekarang tinggal 3 menit lagi belum terlihat ada hal-hal yang begitu meyakinkan akan adanya selendang yang melayang itu guys. Entah karena mata kita tidak mempunyai mata batin atau gimana ya. Jadi tidak nge-lag guys. Jadi ini lebih kepada kita matiin lampunya. Ya sengaja kita lagi menunggu karena konon katanya kenapa dimatikan lampunya, karena konon katanya di sekitaran sini tuh tempat melayangnya sebuah selendang yang mencari tuannya atau mencari si penari ronggeng tersebut. Karena waktu terjadinya tragedi matinya sang penari ronggeng, selendangnya itu tidak bersama dia gitu. Nah, jadi si selendang tersebut itu adalah sebuah pusaka milik si ronggeng yang membuat si ronggeng tersebut menjadi sorotan atau menjadi rebutan para laki-laki. Oke guys, 1 menit lagi kita akan nyalain kembali lampu karena sudah lumayan lama juga kita menunggu, tapi apa yang menjadi katanya belum menjadi faktanya ya. Dan sebentar lagi mungkin di jam 12.30 kita akan selesai live-nya. Jadi kita sambil berjalan, sambil kembali ke tempat di mana kita berangkat, akan tetap live kita ya. Jadi intinya apa yang menjadi katanya belum menjadi faktanya menurut saya. Semoga saja ini tidak menjadi tidak menjadi opini bahwa saya menghilangkan sejarah gitu. Sejarah dari cerita turun temurun yang sampai saat ini masih diceritakan oleh masyarakat gitu. Oke guys, jam 12.20. Apa yang menjadi katanya tidak menjadi faktanya. Namun bukan berarti saya menggiring opini, menghilangkan sebuah cerita sejarah yang menjadi rumor di masyarakat. Karena itu adalah sebuah keyakinan, benar atau tidaknya kembali kepada kita semua dalam menyikapinya. Nah guys, tetap ikuti Malam Ngedon, kita nggak bakal ngedon. Jangan kemana-mana, karena kita masih akan mengeksplor perjalanan kita sampai kemana, sampai ke titik dimana kita pemberangkatan tadi. Di sana kita akan sambil menceritakan tentang perjalanan seorang ronggeng ketika sampai ajalnya atau sampai tragedi meninggalnya penari ronggeng. Oke guys,
selendang warna kuning yang dirumorkan oleh masyarakat sering melayang di sekitaran sini, yang konon katanya mencari tuannya atau mencari penari ronggengnya, ternyata hanya katanya, bukan faktanya. Dan kita kembali ke sana. Oh iya guys, satu lagi, ternyata yang menjadi katanya bahwa di sana ada suara degung, kalau saya sendiri tidak mendengarnya ketika jam 12. Namun teman saya tadi, Kim, mendengarnya. Ada 3 ketukan, 3 suara ketukan gamelan yang terdengar oleh Kim. Jadi kalau saya pribadi, yang menjadi katanya belum menjadi faktanya. Oke guys, kita kembali ke tempat kita berangkat tadi. Oke guys. Nah guys, selain cerita yang beredar di masyarakat tentang suara degung ketika jam 12 malam dan selendang warna kuning yang sering melayang-layang, di sini juga di Blok Cicadas ini ada banyak rumor atau banyak cerita misteri lainnya, yaitu salah satunya mungkin tadi ada lagi bahwa di sini itu ada segerombolan domba, tapi bukan domba yang ada di dunia nyata, tapi di dunia gaib, yaitu yang sering dikatakan oleh masyarakat sini jurig domba. Tapi kebetulan kita juga tadi sebenarnya masih satu jalur kan, yang di tempat melayang selendang itu ternyata tidak ada. Jadi apa yang dirumorkan masyarakat, diceritakan masyarakat, baru sekedar katanya, belum menjadi faktanya untuk saya pribadi. Oke guys, kita lanjut ke tempat tadi kita berangkat. Nah itu udah dekat guys, jadi ini kita udah mau nyampe ke pemukiman karena udah terlalu jauh, karena kita juga dari sana kan kita turun muter sedikit tadi. Nah oke guys, mungkin ekspedisi atau explore naik malam ngedon sampai di sini guys. Dan apa yang menjadi katanya belum menjadi faktanya. Namun kembali lagi, saya tidak menggiring opini publik agar menghilangkan sejarah cerita di masyarakat yang pernah ada. Karena apapun yang terjadi, kita lebih menghargai yang terdahulu kita. Dan apa yang kita lakukan malam ini bukan sebuah tantangan untuk para pendahulu kita, hanya sebuah pembuktian saja, di mana yang menjadi katanya bisa menjadi faktanya. Malam ngedon, kita nggak bakal ngedon. Oke guys, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tonton channel Malam Ngedon. Assalamualaikum, saya Ujang Aep.